Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri. Dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Pasito yang berjudul Ngeles Kayak Bajai, Bertobat Kau Brian. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Ternyata aku tidak sesat di sini. Bertobatlah, bertobatlah. Ya, kali ini kita akan bahas lagi soal Brian, yang mana kemarin kita katakan bahwa dia adalah seorang pastor dan ajarannya adalah sesat. Dan melalui apa yang kita sampaikan itu bahwa dia sesat, kemudian sepertinya dia sudah mulai berpikir lagi, dan kemudian dia membuat video dan membela diri, di mana dia mengatakan bahwa saya percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Wah, Guys, Brian di sini. Gue melihat dan sadar bahwa beberapa statement gue di platform-platform yang berbeda akhir-akhir ini mungkin membuat beberapa orang bingung. Dan sayangnya ada orang-orang yang meneruskan narasinya menjadi sesuatu yang makin berbeda dan jauh dari apa yang gue maksudkan pada awalnya. So, izinkan gue untuk memberikan kejelasan sekali untuk selamanya. Gua, Brian Syawarta, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan, dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Titik. Dah, kita clear di situ. kalau ini memang statement pertobatan, perubahan dari dia yang Kristen progresif, kemudian dia kembali lagi ke ajaran yang benar, saya acungi jempol cuy. Tapi persoalannya kalau ini hanya membela diri. Nah, ini persoalan. Kenapa saya katakan membela diri? Ini sebenarnya bentuk dari kepelin-pelanan seorang Brian, seorang pastor ini. Kenapa pelin-pelan? Sebentar dia bilang Yesus satu-satunya juru selamat, tapi sebentar dia bilang bahwa ada keselamatan di luar Yesus. Sebentar dia bilang bahwa tidak ada keselamatan di dalam Alkitab. Kemudian sebentar dia bilang, oh ternyata dalam Alkitab ada keselamatan. Oke, kita mau bahas dulu ini ya. Jadi gini ya. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang keselamatan ya, keselamatan tuh kita percaya keselamatan ada pada Yesus. Saya percaya. Tapi bukan pada zamannya. Bukan pada zaman ini. Ingat, Yesus berkata bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, itu kata-kata Yesus. Artinya keselamatan Yesus hanya untuk bangsa Israel yang diutus pada waktu itu. Ya, dia jalan satu-satunya pada waktu itu. Jadi siapapun yang hidup di zaman Yesus itu tidak dapat menerima nabi lain selain dia, karena nabi yang diutus dia, nabi yang sebelumnya sudah pada luarsa, ya kan, itu untuk umat sebelumnya. Nabi yang baru belum muncul, Yesuslah jadi satu-satunya, dan dia hanya untuk umat Israel ya, itu yang dipahami. Jadi dan Alkitab juga bukan jalan keselamatan dalam artian karena kita ingat ya, yang jalan keselamatan itu adalah Injil. Jadi Yesus datang memberitakan Injil kebenaran Allah kepada mereka gitu, kepada umatnya. Jadi Injil yang diberitakan Yesus itulah Injil itu. Jadi selain yang diberitakan Yesus itu bukan Injil. Anda bacanya bahwa Yesus datang memberitakan Injil kepada Allah di luar rumah ibadah. Artinya selain yang diberitakan Yesus itu bukan Injil. Makanya mereka kadang-kadang bingung nih antara Injil dengan kesaksian manusia. Padahal kan ada itu judulnya kan Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, Injil Barnabas. Yang Barnabas mereka bilang sesat. Padahal itu bukan Injil, itu adalah kesaksian manusia. Mereka juga kadang sebut itu sebagai kesaksian Matius, kesaksian Lukas. Jadi mereka tuh bingung sendiri untuk membedakan mana yang kesaksian manusia, mana yang Injil. Yang nama kesaksian manusia itu bukan Injil, karena Injil itu kan harusnya firman Tuhan. 100% firman Tuhan, nggak boleh campur dengan kesaksian manusia. Ada lihat Quran. Quran adalah 100% firman Tuhan yang adalah betul-betul apa yang ditunjukkan Muhammad. Muhammad itu adalah nabi yang resmi, official, menyampaikan firman Tuhan apa adanya, tanpa beliau tambah-tambah kurang-kurang. Nah, ada lagi namanya kesaksian Umar, Ali, para sahabatnya. Itu kesaksian Ali Umar. Itu bukan firman Tuhan. Nah, tapi kadangkala kesaksian Ali dan Umar itu mengutip juga salah satunya termasuk firman Tuhan, yang mana yang mereka kutip itu adalah misalnya perkataan Muhammad. Misalnya Umar berkata bahwa Nabi berjalan di suatu siang dan Nabi berkata bla 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 misalnya gitu kan. Nah, betul itu adalah Quran. Jadi itu adalah merupakan firman Tuhan gitu guys. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu adalah firman Tuhan, bukan karena Nabi Muhammad Tuhan ya, tapi karena dia adalah penyampai lidah Tuhan gitu.
Nabi adalah yang resmi nyampe dari Tuhan. Jadi Islam itu sangat membedakan, strict membedakan mana firman Tuhan, mana kesaksian manusia. Makanya kesaksian manusia di mana ditempatkan di hadis. Dan hadis itu karena ini kesaksian manusia, tentu harus dikategorikan berdasarkan tingkatannya. Karena mana manusia itulah tempatnya khilaf dan salah. Ya, tempatnya khilaf dan salah. Jadi nggak mungkin manusia itu sempurna. Makanya dilihat kategorinya, apakah ini orang memang sifatnya suka berbohong, atau memang orang jujur, apakah memang ada saksi lainnya, apakah ini memang kuat dugaan datanya mendukung gitu kan, evidence dan segala macam mendukung, dan memang ada banyak parameter lain digunakan untuk menentukan apa ini bisa diyakini dengan berapa persen gitu kan. Jadi ada tingkatannya, jadi kayak asli atau sahih, ada mutawatir kan, hingga bawah tuh sampai ke palsu. Palsu sangat degradasi sekali, bahkan ditolak guys, yang hadis palsu gitu kan. Nah, jadi itu bentuk kejujuran Islam, yang mana mereka tidak jujur. Mereka mencampur adukan antara kesaksian manusia yang bukan Tuhan, bukan lagi Nabi, hanya manusia, pengikut, dan anggaplah muridnya gitu kan. Tapi ternyata itu bukan Nabi, bukan yang resmi. Ini tugas para murid dan sahabat atau pengikut itu hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh para Nabi. Mereka tidak boleh menambah-nambah kurang-kurang dengan kesaksian mereka. Kalau mereka mau memberikan kesaksian, itu dimasukkan ke tempat lain, yaitu catatan buku sejarah yang Islam disebut dengan hadis guys. Itu harus dipahami. Ini menunjukkan statement yang tidak jelas. Jangan karena sudah gini, memang saya lihat ini abu-abu ya brandnya gini. Tapi kalau lihat statement dia, saya membedahnya gini guys ya. Mungkin Briani mungkin sedikit bingung gini. Di satu sisi dia meyakini bahwa kita tuh harus berbuat baik agar dapat masuk surga misalnya. Tapi istilahnya mengakui bahwa hanya Yesus satu-satunya masuk surga, tapi tentu tetap dengan tidak melupakan yang poin yang berdua tadi gitu kan. Karena dia tetap, saya masih meyakini itu, karena dia tidak pernah merubah itu. Dia tidak mengatakan di statement tadi bahwa saya tidak percaya lagi bahwa orang baik yang akan masuk surga. Kalau dia bilang itu, baru kita bisa bilang bahwa dia hanya. Jadi kepercayaan Kristen itu kan adalah tunggal ya, yaitu dimana cukup percaya Yesus Tuhan sudah masuk surga, dia keselamatan. Nggak ada ngomong tentang berbuat baik, segala macam nggak ada. Itu hanyalah suatu hal yang berupa hiasan. Maksudnya gini, yang penting Anda percaya Yesus itu adalah keselamatan bagi Anda, itu saja. Berbuat baik itu adalah tidak mereka singgung lagi, itu adalah suatu yang mengikuti gitu. Padahal kan harusnya kan masuk parameter. Islam kok masukin dalam parameter. Jadi nggak cukup hanya percaya, tapi juga harus berbuat baik. Karena kalau Anda tidak berbuat baik, ada peluang masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Kalau mereka tidak, mereka cukup percaya saja, mau buat jahat pun tetap masuk surga, maupun jahatnya banyak gitu. Nah, jadi itu beda Islam dengan Kristen. Jadi kalau kita lihat pola pikir Brian, dia tentu meyakini bahwa percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan adalah, dan dia bilang jalan ya. Jadi kalau kita dia bilang Tuhan juga ya, oke lah. Kalau bilang itu berarti dia juga salah mengerti. Karena bagi kita jalan itu bukanlah tujuan. Tuhan adalah tujuan. Ingat, Tuhan adalah tujuan. Nabi jalannya. Jadi para nabi adalah jalan menuju Tuhannya. Tuhannya itu tujuannya. Kita mau pergi ke jalan atau ke tujuan? Kita pergi tujuan. Anda mau pergi ke jalan? Ngapain dari jalan? Anda di stop jalan? Kan tidak. Tujuan kita adalah Tuhan. Nah, nabi itu hanya jalan. Jadi aneh kalau Anda menuhankan jalan. Aneh sekali. Yesus kan cuma jalan. Coba Anda bayangkan ya. Anda tujuannya ke Medan dari Pekanbaru atau dari Jakarta. Anda lewat jalan lintas Sumatera. Itu kan Anda kan tidak berhenti di situ. Anda kan terus sampai ke tujuan. Anda mau tinggal di tepi jalan, mau tinggal tengah jalan gitu? Kan tidak. Jadi Tuhan tujuan, Nabi jalannya. Jadi Yesus hanya Nabi, jalan menuju Tuhannya. Gitu guys. Nah. Jadi Brian itu dia nggak paham beda antara jalan dengan tujuan ya. Tuhan tujuan, Nabi cuma jalan. Nah, jadi Brian ini itu pertama. Yang kedua, Brian ini karena dia tidak menghilangkan sisi di bawah dia tuh percaya bahwa orang baik itu nggak mungkin dihukum gitu kan. Berarti dia memasukkan juga parameter nggak cukup. Jadi ini tetap berbeda dengan Kristen yang kebanyakan. Yang mana meyakini bahwa cukup percaya Tuhan masuk surga, nggak perlu mikir buat baik apa jahat gitu kan. Itu adalah suatu hal yang nggak fokus itu. Tapi kalau dia memang fokusnya dua-duanya,
harus fokus juga untuk selalu berbaik dan harus fokus untuk selalu untuk percaya Yesus adalah Tuhan gitu guys. Ini agak berbeda dengan Kristen kebanyakan gitu kan, yang diyakini oleh Brian. Tapi lagi ya, ini juga sebenarnya jujur ini bertentangan dengan kata-kata dia sebelumnya yang dia mengatakan bahwa saya tidak percaya bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang baik apapun agamanya. Nah, itu juga saya agak kemarin saya kritik gitu guys. Itu memang menurut saya nggak logis. Kenapa? Karena Anda bayangkan ya, orang tua. Ya ibaratnya Tuhan tuh lagi ibarat orang tua, bukan maksud menyamakan, tapi kok iya orang tua saja itu nggak terima anaknya durhaka, apalagi Tuhan. Ya. Jadi apa ya, kok Tuhan itu kan punya rasa keadilan gitu, punya sisi keadilan. Jadi dia akan buat adil. Jadi orang yang durhaka, ya orang tua saja marah kalau anak durhaka. Ya, kalau bandel masih bisa diampuni. Maka konsepnya benar yang masuk akal adalah makanya kenapa Tuhan menempatkan orang-orang yang tidak percaya kepadanya itu masuk ke neraka, karena mereka itu durhaka guys. Hukuman anak durhaka itu akan jauh lebih keras dibandingkan anak yang bandel. Anak bandel akan tetap dianggap anak. Tapi kalau anak durhaka yang tidak anggap itu orang tuanya akan dianggap juga tidak anaknya. Karena itu adalah betul-betul sudah luar biasa. Orang tua saja ya yang dia tuh susah payah untuk membesarkan anaknya, belum memberikan sebanyak yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan sudah memberikan sebanyak kan. Tapi dilakukan pelecehan seperti itu. Dilakukan seperti anak yang durhaka pada orang tuanya. Nah, itu kan bagaimana bisa guys. Makanya dengan pakai logika itu kita meyakini bahwa itulah kenapa kita harus mengakui Tuhan yang benar, biar kita tuh tidak durhaka kepada Tuhan guys. Karena ada durhaka kepada orang tua, ada durhaka kepada Tuhan, dan itu fatal hukumannya. Tidak bisa dimaafkan ya, seperti kalau hukuman orang atau anak atau hamba yang bandel itu masih dimaafkan. Karena sudah mulai ternyata dalam kekristenan tidak didukung ajarannya, kemudian dia bilang Yesus satu-satunya juru selamat. Nanti pas kumpul sama teman-temannya pluralisme lagi, dia bilang bahwa oh orang ini bisa selamat karena dia orang yang baik. Wah, rusak itu ajaran itu Brian. Jadi tetapkan yang mana sebenarnya kamu memiliki ajaran itu. Jangan pelin-pelan. Kalau kamu sudah salah bertobat, saya acungi jempol. Kamu juga mengatakan bahwa kamu adalah seorang Kristen progresif. Seorang Kristen progresif itu tidak mungkin dia mengakui bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Seperti yang saya sudah bahas kemarin, ada Kristen progresif dan kemudian ajarannya adalah secara keselamatan dia mengakui bahwa keselamatan tidak hanya dalam Kristus. Saya yakin nih, Brian ini udah apa ya, lebih campur dengan memang pluralisme memang. Karena gini ya. Tapi dia tuh gini, Islam tuh sebenarnya juga plural dalam artian gini ya. Kita meyakini banyak nabi, ya. Ada 100.000 nabi dan minimal kita tahu namanya 25 nabi. Tapi itu logis. Pluralisme yang logis. Bahwa keselamatan itu bukannya dari satu jalan. Hanya pada satu jalan ketika masanya. Pada zaman Musa, sajaannya adalah Musa satu-satunya. Ya. Tapi nggak tahu ya kalau ada nabi lain tempatnya diutus. Tapi kalau zaman Yesus dan Nabi Muhammad itu jelas hanya mereka berdua. Karena kita baca di Alkitab dan di Al-Quran itu yang nabi yang hidup satu-satunya di zaman Muhammad dan Yesus itu hanya mereka. Tapi kalau zaman Musa ke bawah saya belum temukan datanya ya. Itu bisa jadi ada beberapa nabi yang diutus di tempat lain gitu. Karena gini, kan saya sudah buat video yang kemarin bahwa semakin di awal dan semakin di ujung itu jumlah nabi yang diutus semakin sedikit. Kenapa? Karena di awal itu kan manusia belum banyak. Di awal manusia belum banyak. Dan di akhir itu manusia memang sudah paling banyak gitu kan di masa akhir zaman. Tapi tetaplah manusia itu sudah mendapatkan info-info yang menumpuk dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi tugas nabi yang pertama dan akhir itu gak seribet nabi tengah-tengah. Bukan seribet ya, maksudnya tuh gak memerlukan jumlah nabi yang banyak seperti nabi tengah-tengah. Pada zaman tengah-tengah. Kenapa? Kayak tadi tuh nabi di akhir tuh sama kayak gini. Anda adalah seorang sales yang jualan di tempat bukan apa ya, anggaplah nggak tuh apa ya, sales yang jualan di tempat yang mana kampung tuh hanya bahkan nggak ada orang, cuma Anda saja. Kan Nabi Adam sendiri guys, kan Nabi Adam kan Nabi Islam, Nabi beragama Islam yang sendirian. Jadi dia tuh nggak ke kaum mana yang dia diutus, dia hanya perlu
untuk diri sendiri dan istrinya Hawa gitu. Lalu anak-anaknya, mungkin cucunya. Belum banyak manusia. Nah, mereka pun belum berpindah tempat mungkin, masih situ aja. Nah, ini manusia pun masih sedikit dan mereka masih menempati wilayah yang sama. Tapi semakin ke belakang, makin ke akhir zaman kan itu manusia bertambah banyak dan mereka makin berpencar. Mereka makin migrasi kemana-mana. Nah, itu tentu akan membutuhkan nabi lagi. Karena nggak cukup mereka tuh hanya mendengar pesan Adam seorang, nggak cukup. Karena pesan itu pasti akan hilang. Karena rentetan itu kan berlangsung bergenerasi itu kan hilang pesan itu. Makanya dibutuhkan nabi baru, diutus. Nah, ketika manusia makin banyak dan mereka makin luas, itulah paling butuh banyak nabi. Tapi ketika di akhir, kayak zamannya Yesus dan Muhammad itu kan informasi sudah sampai mana-mana. Mereka sudah punya tiangnya gitu. Mereka sudah tahu dasar Islam, sudah tahu bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu Tauhid, sudah tahu mereka. Ya, nah tinggal Nabi terakhir itu adalah yang dekat-dekat dalam zaman itu hanya tinggal mengulang saja, ya, menyempurnakan saja. Nah makanya saya katakan tugas Nabi pertama dan Nabi terakhir itu tidak ibaratnya sama beratnya, tapi tidak perlu banyak Nabi seperti yang Nabi tengah-tengah masa akhir tengah-tengah zaman guys, itu loh kayak pikirnya. Jadi pendeta Brian ini, kalau pendeta Brian ini mungkin meyakini bahwa semua agama ya, kalau kita Islam ini memang ibaratnya gini, kita meyakini bahwa agama cuma satu, itu logis. Ya. Nggak mungkin Tuhan turunkan banyak agama. Jadi agak aneh kalau kita seperti Brian yang meyakini bahwa Tuhan kalau semua orang baik itu masuk surga apapun agamanya, berarti kan Tuhan menurunkan banyak agama, itu masuk akal. Karena Tuhan yang satu pasti akan menurunkan agama yang satu. Dan kita masuk akalnya apa? Karena agama itu ada sejak awal mula manusia ciptakan hingga akhir zaman. Ini logis sekali. Sehingga manusia tuh mau nggak mau harus Islam semua gitu. Gak bisa mereka tuh beragama lain. Nah, tapi Anda bayangkan ya. Coba. Apa agama Nabi Musa menurut Kristen? Tidak akan mungkin mereka sebut itu beragama Kristen. Jadi, bagaimana nasib orang-orang yang hidup sebelum Yesus, yang ikut Nabi Musa? Apakah masuk surga? Kan mereka bukan beragama Kristen gitu. Jadi aneh kalau mereka klaim bahwa hanya yang beragama Kristen yang masuk surga. Aneh. Karena ini berhubungan dengan nasib orang-orang yang hidup di zaman Yesus, sebelum zaman Yesus. Zaman Nabi Musa dan sebelum belakangnya. Itu bagaimana? Ini nabi-nabi ini haruslah dimasukkan dalam satu rangkaian agama. Sehingga mau tidak mau, suka nggak suka, semua ikut nabi ini akan masuk surga. Di situ ada keadilan. Ya, sekali lagi saya tekankan di situ ada keadilan. Jadi baik umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yesus, Nabi Salomo, Nabi Daud, Nabi Muhammad, itu semua masuk surga. Karena mereka beragama Islam. Tapi itu adanya Kristen. Apa agama Nabi Musa? Mereka tidak akan nyebut Musa beragama Kristen. Karena Musa bukan mengikut Kristus, bukan mengikut Yesus. Karena Yesus belum ada pada zaman Musa. Juga dengan Nabi Nuh dan sebelumnya. Artinya mereka tidak selamat dong. Karena mereka kata bahwa jalan keselamatan ada pada Yesus. Sedangkan Yesus baru hidup pada zaman kapan? Dia ada bayangkan begini. Ada bayangkan, coba umat Islam mengatakan gini ya, bahwa jalan keselamatan, ada bayangkan kalau dalam Islam dikatakan bahwa jalan keselamatan hanya pada Nabi Muhammad. Kalau Anda artikan itu adalah semua orang harus ikut Nabi Muhammad, itu jelas fatal. Tapi kan kita yakini adalah ya hanya pada zaman Nabi diutus, zaman Nabi Muhammad diutus hingga ke zaman, itu masuk akal sekali. Kenapa? Itu tidak akan membahayakan nasib orang-orang yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad. Karena mereka ada Nabi sendiri. Artinya semua itu logis sekali. Adil Tuhan itu berarti. Ada bisa pertanyaan bahwa bagaimana dengan orang yang hidup zaman sebelum Nabi Muhammad? Oh, mereka masuk surga juga. Kenapa? Karena mereka semua beragama Islam. Karena mereka mengikuti nabi-nabi yang ada dalam agama Islam. Itu masuk akal. Tapi coba Kristen, Anda tanya itu. Mereka tidak bisa jawab apa nasib orang-orang yang hidup di zaman sebelum Yesus diutus. Karena kan jalan keselamatan hanya pada Yesus gitu. Karena hanya pada agama Kristen. Padahal Musa bukan beragama Kristen. Daud bukan beragama Kristen. Salomo juga bukan beragama Kristen. Tapi anehnya kenapa itu di kitab mereka? Itu aneh sekali. Yang bukan agama Kristen ada di kitab mereka. Kalau kita wajar memasukkan itu nabi-nabi dalam agama kita, kitab kita. Ya, bukan kita masukkan, maksudnya itu wajar ketika itu ada di kitab kita. Karena mereka memang semua nabi, gitu guys. Jadi, Anda bayangkan kalian ini enggak? Kristen itu memasukkan nabi-nabi yang bukan Kristen, ya. Bahkan Yesus bukan Kristen. Jadi anggaplah oke lah kita nggak nyebut tentang nabi itu beragama Kristen, tapi ajarannya gitu.
Kan mereka tidak bayangkan Kristen, karena Kristen itu adalah artinya pengikut Yesus gitu. Sementara mereka bukan Yesus. Artinya mereka bukan pengikut Kristus. Dan apalagi umatnya. Tentu umatnya akan mengikuti Musa, akan mengikuti Sulaiman, bukan mengikuti Yesus. Jadi artinya adalah ini menjadi rangkaian yang terputus, guys. Itu yang menjadi kita tuh yakin bahwa ini adalah suatu hal yang nggak benar harusnya. Kok ada rangkaian terputus? Jadi apa nasib orang-orang terdahulu gitu? Nah itu loh kayak pikir, guys. Kita jelas jawabnya kan, mereka pasti masuk surga juga karena agama cuma satu, yaitu Islam, dan mereka semua mengikuti Nabi yang diutus oleh Tuhan di zaman yang berbeda. Jadi semuanya berhak masuk surga, guys. Itu loh kayak pikir ya. Asal mengikuti Nabi yang diutus tersebut gitu kan. Sangat banyak agama. Kedua, Alkitab itu bukan hanya kebenaran satu-satunya pewahyuan Allah, tapi Alkitab itu hanya salah satu buku yang menuliskan tentang kebenaran, dan masih ada kebenaran yang lain di kitab yang lain. Loh, itu progresif, itu pluralisme seperti itu. Yang ketiga, yang jelas ketika kamu tidak percaya kepada Alkitab, tidak percaya kepada Kristus, jelas kamu tidak percaya kepada karya dari Allah, rancangan Allah dalam penyelamatan pengorbanan Yesus Kristus. Jadi sebaik apapun kamu mengeles dan juga mengatakan bahwa keselamatan yang dalam Yesus. Bentar, ini bukan percaya pada kitab, percaya pada dogma. Jadi harus detailkan lagi. Karena saya sering menyampaikan di konten saya bahwa Alkitab itu beberapa ayat itu bertolak belakang dengan dogma. Ada memang ayat yang sesuai dengan dogmanya, dogma Bapak Gereja, yang didukung Bapak Gereja, tapi banyak juga bertentangan gitu. Jadi kalau jujur adalah dia harus menyampaikan dengan apa adanya, bahwa dia sebenarnya percaya dogma, bukan percaya pada Alkitab. Padahal kalau Alkitab, dia gini loh, sebenarnya gini, contoh ya, bisa gini. Ada sebuah teks, ya, atau apapun itu, yang isinya adalah misalnya A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Nah, itu antara isi itu saling kontradiksi. Ya. Lalu ada orang-orang merumuskan, itu Bapak Gereja, orang anggaplah seperti itu kan. Lalu mereka rumuskan, mereka ambil ayat-ayat yang mendukung selera mereka, ya, yang dogma mereka rumuskan. Mereka lupa ada ayat yang bertentangan dengan itu gitu. Nah, jadi kalau kita mau jujur, mereka sungguh tidak memakai Alkitab karena mereka menafikan sesuatu yang bertolak belakang dengan itu, kontradiksi dengan itunya. Harusnya mereka mengatakan bahwa saya percaya pada dogma, bukan percaya pada Alkitab, karena Alkitabnya sendiri tidak semua ayat itu digodok gitu, guys. Ya, karena bisa juga digodok sesuatu yang kontradiksi nggak mungkin digodok, karena digodok nanti akan tidak bisa menggodok antara minyak dan air, guys. Nggak bisa, guys. Suatu kondisi itu nggak bisa digodok gitu kan. Nah, mereka mengambil sisi minyaknya dan meninggalkan airnya gitu. Karena mereka juga nggak mungkin bisa mengocok antara minyak dan air, tidak akan bersatu gitu, guys. Nah, jadi minyak itulah rumus sama Pak Gereja. Padahal bejana itu isinya adalah minyak dan air. Jadi kalau mereka mau jujur, harusnya mereka bilang bahwa yang mereka itu adalah dogma sama Bapak Gereja, yang mana air yang dipisahkan dari minyak yang dipisahkan dari air dalam satu bejana, guys. Alkitab itu isinya adalah air dan minyak. Dogma mereka isinya adalah minyak, guys. Itu harus dipahami. Tapi kalau kamu kedepannya tetap mengatakan bahwa keselamatan ada tempat lain, berarti kamu hanya ingin cuci tangan gitu loh. Bahkan dalam video ini dirimu mencari pembenaran kepada Romo. Pertanyaan, katanya aku sesat nih Romo. Karena aku bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana Romo? Menurut Gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romo doang atau semua Katolik? Itu Gereja Katolik. Gereja Katolik? Gereja Katolik. Aku salah server ya Romo ya? Masuk ya? Ternyata aku tidak sesat di sini. Sejak awal, Kristen itu tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan hanya di dalam gereja. Keselamatan hanya di dalam agama Kristen. Tidak pernah. Bahkan dalam video saya nggak ada statement seperti itu. Kenapa? Karena
iman kita percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus Yesus. Itu kan Romo yang disampaikan itu adalah Konsili Vatikan kedua gitu guys. Jadi Louis ini apa masa lebih pintar, lebih tahu pada Romo tersebut gitu kan? Artinya gini loh, memang kan kita tahu antara Kristen dengan Katolik berbeda, ya. Katolik tidak mengakui Kristen atau Protestan, Kristen juga tidak mengakui Katolik gitu. Jadi memang servernya Braille ini memang lebih cocok ke Katolik gitu, ya kan? Lebih dekat ke Katolik, bukan ke Kristen. Makanya memang selalu lah bertentangan. Jadi kalau lihat ya, Katolik dan Kristen itu bertentangan, gerejanya beda gitu, ajarnya beda, ya. Jadi sekali lagi ya guys ya, memang dalam Kristen itu banyak denominasi gitu. Ya masing-masing yang saling menyesatkan gitu. Kalau bagi mereka tidak sesat ya, kenapa Katolik tidak pergi ke gerejanya Kristen atau Kristen pergi ke Katolik? Kan pasti mereka tidak akan mau. Karena bagi mereka, bagi Katolik Kristen sesat, bagi Kristen atau Protestan Katolik sesat. Jadi memang itu sebenarnya kenapa Kristen itu atau Protestan itu memisahkan diri dari Katolik. Karena mereka anggap Katolik itu sesat gitu guys. Baptisan gak ada menyelamatkan, gereja tidak menyelamatkan, dan semua hal atribut-atribut keagamaan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya pengorbanan Kristus kayu salib. Itu tidak boleh tambah-tambah lain, bahkan tidak ada di luar itu. Makanya kita coba. Ini juga menurut saya bernampak di video saya itu juga nggak masuk akal. Kenapa? Tuhan itu kok perlu membuat sesuatu untuk menebus dosa manusia? Ini kan suatu hal nggak make sense. Karena gini, Tuhan, kita ngomong tentang Tuhan loh. Sosok entitas yang mana dia tuh maha kuasa, maha mampu untuk melakukan segalanya apa dia mau. Jadi yang berlaku bagi dia hanya bukan mampu tidak mampu, tapi hanya mau tidak mau. Jadi ketika awal-awal Anda lihat, ketika Tuhan itu menyuruh manusia, menyerahkan manusia tuh untuk minta ampun pada dia itu adalah untuk menyerahkan korban bakaran. Nah, dia mau manusia ini berusaha. Dia ngapain? Ongkang kaki saja, santai-santai. Gitu. Karena dia mampu menembus dosa manusia, dia nggak perlu usaha apa-apa. Yang berusaha ada manusia. Dia ingin lihat menguji manusia. Apa kata apa tidak sama dia. Itu bukti Tuhan yang mampu, maha mampu. Dia hanya mau apa tidak mau. Dia mau kalau manusia patuh padanya. Nah, aneh ketika dia berubah, tiba-tiba menjadi satu yang mampu, jadi tidak mampu. Aku nggak mampu lagi nebus dosa kalian. Aku capek, mungkin gini loh, mungkin aku capek mungkin. Kalian harus kalian bolak-balik antar korban bakaran tiap mau minta ampun gitu kan. Dah sekarang aku aja deh yang harus berbuat demi kalian gitu kan. Demikian aku berbuat ya, aku akan mengorbankan diriku. Ini berarti kan dia nggak mampu guys. Saya anak saya buat salah atau saya bos, saya buat salah. Oke, saya akan maafin kamu ya, akan ampuni kamu kalau kamu buat salah dihukum. Kamu misalnya harus bersihin WC. Saya minta dia berbuat sesuatu saya. Bukan saya nggak mampu mengampuni kesalahannya sebagai seorang bos. Saya hanya ingin dia dihukum. Ya, saya menguji ketaatannya. Silakan bersihin WC atau silakan hukuman lain. Tapi kayak saya bilang begini kan, udah deh sekarang saya maunya kamu tuh nggak perlu lagi begini bolak-balik ini, capek kamu nanti, ya. Saya yang berbuat deh sekarang, saya yang akan bunuh diri gitu kan. Ini kan berarti kan dia nggak mampu mengampuni anak buahnya, sampai dia harus dia yang turun tangan berbuat gitu guys. Padahal logikanya adalah dia mampu, hanya masalah mau nggak mau gitu loh. Kan dia oke lah, dia maunya lebih simple gitu Tuhan itu. Kan dia tinggal ubah saja. Oke gini deh, kalian nggak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran bolak-balik tiap buat dosa. Kalian persembahkan aja misalnya sekali setahun atau sekali seumur hidup saja. Kan bisa begitu. Ini kenapa kok dia sampai turun tangan guys? Ini yang aneh sekali. Jadi di perjanjian lama itu Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu untuk mengampuni dosa, hanya perkaranya dia mau tidak mau. Tapi di perjanjian baru ya setelah ada penebusan dosa itu menjadi Tuhan yang tidak mampu mengampuni dosa. Ya, bukan lagi ngomong tentang mau tidak mau. Jadi Tuhan itu butuh sesuatu, melakukan sesuatu sehingga dia tuh mampu untuk mengampuni saudara-saudara manusia. Ini aneh sekali gitu. Tuhan yang punya kemampuan luar biasa mengampuni dosa, memang itu seharusnya dimiliki oleh seorang entitas bernama Tuhan. Karena dia kan yang menciptakan kita. Masa dia nggak mampu mengampuni dosa kita tanpa dia berusaha apa-apa? Tapi ini berubah jadi dia tidak mampu guys. Itu aneh sekali logika berpikirnya. Ada di luar itu. Makanya kita coba akan lihat dalam Yohanes 3 ayat 16.
Di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jangan lupa, ayatnya kan berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya. Jangan pertama ya. Di situ tidak ada percaya bilang bahwa setiap orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan, tidak ada. Jadi siapapun percaya kepadanya akan boleh hidup kekal. Nah, umat Islam, baik yang umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Musa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad, umat Nabi Yesus sendiri, itu semuanya percaya pada Yesus. Ya, kita percaya di anak Allah, kita percaya. Tapi bukan anak Allah, anak yang kandung gitu, bukan. Tapi anak Allah yang posisinya sama kayak para nabi. Ya, di atas kita. Kata anak Allah yang tertinggi itulah para nabi. Kita adalah pengikut umat para nabi gitu. Kita percaya dua hal. Yesus anak Allah dalam termin, kita juga anak Allah, ya, kita semua anak Allah, dan kita percaya dia percaya kepada dia gitu. Bukan sebagai Tuhan, guys. Yang penting kan itu kalimatnya hanya percaya. Artinya semua umat Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Yesus, Nabi Muhammad masuk surga semua. Itu masuk akal disebandingkan hanya umat Nabi Yesus masuk surga. Ini masuk akal karena nggak adil. Anggaplah Nabi Muhammad itu diwakili oleh Yesus, anggaplah Nabi setelah Yesus nggak ada, ya. Tapi bagaimana dengan umat sebelum Yesus, Nabi Yesus, seperti umat Musa, gimana sih ya? Karena umat Nabi Musa bukan agama Kristen, gitu guys. Itu loh gue pikir. Jadi ini harus dipertanyakan logikanya ya. Kalau Anda mau berpikir kritis itu ya. Tapi kalau Anda tidak mau tahu, Anda cuma percaya dogma, ya sudah, itu memang susah untuk dibilangin lagi, guys. Berarti siapa yang tidak percaya kepada Dia Kristus, dia akan binasa. Dan siapa percaya pada Kristus memperoleh hidup kekal. Tapi bagaimana bisa kamu yang mengaku kata Yesus satu-satunya juru selamat mengatakan statement ini? Kalau Habib Jafar gak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Dia aja deh. Gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue nggak kayak gitu, gue nggak sembah dia. Jangan pernah berpikir bahwa kasih kita itu lebih baik. Kasih kita tuh kasih Kristus. Kristus adalah kasih. Titik simple. Ya, neraka ketika gue terpisah sama Tuhan. Gitu loh. Sekarang aja hidup sering kayak neraka. Exactly. Progresif itu mau Habib Jafar nggak masuk surga, dia masuk neraka karena dia bukan anak Tuhan Yesus. Dia aja deh. Gue berani ngomong seperti itu karena kalau memang Tuhan gue nggak kayak gitu, gue nggak sembah dia. Jangan pernah berpikir bahwa kasih kita itu lebih baik. Kasih kita tuh kasih Kristus. Kristus adalah kasih. Titik simple. Ya, neraka ketika gue terpisah sama Tuhan. Gitu loh. Sekarang aja hidup sering kayak neraka. Exactly. Kayak gitu loh. Banyak orang yang merasa hopeless dan lain-lain gitu loh. Butuh Tuhan ya. Ya itu neraka dunia. Kalau misalnya surga dan neraka tidak ada, makanya gue mau bikin tiap hari gue berarti. Jadi gini, Anda mau pilih Tuhan yang semesta alam, yang universal, atau Tuhan yang hanya untuk satu kaum? Itu hanya untuk umat Israel, ya. Dan dia tidak ada sebelumnya, ya. Itu bagaimana keselamatan pengikut Musa dan sebelumnya itu bagaimana, ya. Ini dia tuh eksklusif. Ini hanya percaya Yesus saja gitu, ya kan? Nah, kalau kita tidak, kita diwajibkan percaya pada semua nabi, ya. Nabi kita wajib percaya semuanya. Jadi kita tuh lebih masuk akal gitu. Karena ini adalah Tuhan semesta alam. Kita ngomong mengenai suatu entitas yang besar, entitas yang membawahi banyak nabi, ya, membawahi seluruh manusia di muka bumi yang pernah hidup di zaman Adam, Nabi Muhammad, gitu. Sehingga manusia yang banyak ini perlu keluar oleh banyak nabi, oleh banyak gembala. Nabi itu kan gembala. Nggak mungkin satu gembala yang bernama Yesus menggembala semuanya, nggak mungkin. Apalagi dia Tuhan juga, gitu. Apalagi dia hidupnya tengah-tengah gitu kan. Nah, jadi perlu banyak gembala dan perlu, karena juga daerahnya luas nih. Bukan masalah karena bilang Tuhan itu kan mampu, cukup dia sendiri turun tangan. Bukan masalah gitu, yes. Masalah ini mengenai pesan, ya. Ingat ya, kita ngomong logis saja. Misalnya gini, saya diharapkan mampu untuk ngomong kepada seluruh dunia sekarang ini. Anda bayangkan sekarang ini dunia di mana nggak ada internet. Anda bayangkan dulu. Nggak ada internet, nggak ada pesawat, nggak ada kapal, nggak ada mobil, motor, semuanya. Yang ada hanya mungkin keledai, atau kuda, atau jalan kaki. Nah, saya adalah orang yang mampu melakukan kewajiban misalnya.
Nah, tapi nggak bisa. Saya hanya datang ke suatu tempat. Yesus kan hanya datang ke situ, ke kaum Yahudi. Dia hanya datang ke situ. Nah, harusnya kalau dia memang mampu, dia kan harusnya ada di suatu tempat, gitu. Harusnya berjalan secepat kilat. Tiba-tiba di Yahudi, tiba-tiba pergi ke India, tiba-tiba pergi ke Australia, Aborigin, di mana-mana gitu kan. Harusnya begitu. Tapi sepanjang sejarah kita ketahui bahwa Yesus hanya ada di Israel, di Yahudi gitu. Bukan di Israel juga ya, di bangsa Yahudi. Jadi sama kayak, apakah Anda percaya kalau saya datang ke Indonesia, tapi saya ngaku bahwa adalah saya yang maha kuasa, saya bisa menyampaikan pesannya kepada seluruh manusia? Ya nggak bakal Anda percaya. Ini apakah sampai pesannya kamu hanya nongkrong di situ kok? Kamu katakan maha kuasa, kenapa kamu nggak gunakan kemampuanmu untuk bisa kita buktikan bahwa kamu memang menyampaikan pesannya ke seluruh dunia gitu? Misalnya saya bawa internet gitu kan? Ini dulu tidak ada internet gitu. Bagaimana coba? Jadi yang harus dipahami adalah guys ya, ini adalah suatu hal yang nggak masuk akal guys, itu poinnya. Gue punya anak, gue mau kasih waktu gue buat anak. Karena waktu gue terbatas. Menurut gue surga itu tiap hari. Misalnya lu masuk neraka pun, neraka itu menurut gue adalah ketika lu nggak terkonek sama Tuhan. Nah, kita cuma pertanggungjawabkan ke satu orang doang. Oke. Yang menciptakan kita, Tuhan Yesus Kristus. Iya. Dan gue udah tahu apa yang dibilang tentang gue. Dia sayang gue, dia bangga sama gue. Nah, statement ini jelas-jelas mengatakan bahwa sekalipun orang tidak percaya Yesus, tapi kalau dia baik, dia akan diselamatkan. Statement ini jelas. Tidak mungkin Allahku itu melakukan, atau Allahku itu, Tuhanku itu tidak memasukkan Habib Ja'far ke surga. Dia nggak ngerti. Habib Ja'far tuh percaya pada Yesus, guys. Saya juga. Ini satu hal yang harus tidak pahami, bahwa semua umat Islam itu pasti percaya pada Yesus. Kan dia hanya ngomong percaya pada Yesus. Dia sih nggak paham ya. Makanya belajar tentang Islam. Islam tuh percaya kepada para nabi, termasuk Yesus. Ya. Jadi poinnya adalah percaya, cukup. Jangan ada tambah-tambah. Tidak ada situ dia itu berkata bahwa percaya pada Tuhan tidak, percaya Yesus sebagai Tuhan tidak ada, guys. Itu harus dipahami. Jadi makanya nggak heran Brian mengatakan bahwa Habib Ja'far itu masuk surga karena dia percaya pada Yesus, gitu. Karena poinnya adalah percaya. Itu saja, guys. Dia orang baik. Kalau dia tidak memasukkan Habib Ja'far ke surga, berarti saya tidak akan menyembah dia. Wah, statement itu aneh sekali. Bagaimana bisa? Kalau mengacu dalam Yohanes 3:16, barang siapa percaya padanya, dia akan hidup kekalian. Ya kan, percaya kepadanya. Gak disebutkan Tuhan apa tidak gitu loh. Yang menunjukkan Tuhan itu kan dogma mereka. Makanya bedakan antara dogma dengan ayat tadi. Dia pakai Yohanes 3 tapi dia nggak ngerti esensinya. Bahwa itu adalah ngomong tentang percaya kepadanya. Di siapa saja yang percaya padanya, titik, jangan tambah itu. Ya, percaya kepadanya. Sebagai apa? Yesus ngomong di lain tempat. Demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satu yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya, satu-satu yang benar itu adalah engkau Allah. Yesus ngomong engkau, berarti bukan dia. Dia yang itu nggak benar. Satu-satu yang benar adalah engkau, berarti dia nggak benar. Allah yang nggak benar gitu. Karena dia bukan Allah, dia hanya utusan. Yesus juga berkata bahwa, ingat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalau orang ngomong Tuhan Allah kita, artinya dia bukan Tuhan itu. Artinya dia punya Tuhan yang sama dengan kita. Jadi dua segmen Yesus dia cukup menerangkan bahwa dia bukan Tuhan. Jadi semua orang percaya pada dia, ya itu menurut kepercayaan Brian masuk surga. Kalau kita tidak, kita harus detail mengatakan bahwa yang percaya Yesus itu bukan Tuhan, hanya Nabi, itu masuk surga. Detail kita. Itu poinnya, guys. Tapi ini kamu terbuka. Keselamatan yang kamu miliki, ajaranmu itu terbuka sekali. Sehingga semua orang sebenarnya akan diselamatkan karena apa yang menjadi kasih dari Tuhan. Enggak semuanya. Saya yakin itu hanya yang percaya pada Yesus. Maka dia memasukkan orang Islam ke dalam hal itu. Karena orang Islam lah yang percaya pada Yesus, yang sama-sama percaya pada Yesus gitu ya. Sesuai dengan ayat Yohanes tadi. Bidat pluralisme tidak hanya bidat dari Kristen progresif, tapi juga dirimu itu sudah bidat hypergrace. Apalagi bidat hypergrace? Hypergrace itu orang yang memiliki pandangan bahwa semua orang di dunia ini pasti akan diselamatkan karena Tuhan tidak tega menghukum manusia ke neraka.
Gak mungkin Tuhan hukum orang-orang baik ini. Tidak mungkin. Gitu. Nah ini beda cuy. Ini bertentangan dengan Yohanes 3:16. Ini bertentangan dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran. Kalau Yesus satu-satunya juru selamat dan Ya, itu yang disampaikan bertentangan justru. Jalan kok disembah. Ingat, jalan itu hanya tools, alat menuju tujuan. Nabi-nabi adalah tools, jalan menuju ke tujuan, yaitu Tuhannya mereka. Itu Allah SWT, guys. Atau mereka sebut sebagai Allah dalam Kristen. kalau Yesus satu-satunya juru selamat dan kebenaran, tidak mungkin ada jalan keselamatan yang lain. Mereka, tapi Maka saya katakan ya, Yesus memang jalan satu-satunya di masanya. Sebelumnya siapa? Ada Musa, ada Daud, Sulaiman, sampai ke Adam, itu masuk akal. Setelah Yesus siapa? Nabi Muhammad. Baru jalan itu berakhir. Karena nggak bisa lagi melewati jalan lain selain Nabi Muhammad yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad ya. Nah, sama kayak gini, ada analogi yang bagus ya. Analogi Hansip dengan Pak Lurah. Misalnya ada Hansip yang bertugas shift sore. Datang. Saya mau ketemu Pak Lurah. Shift sore bilang, ya, kamu tidak akan bisa sampai ke Pak Lurah sebelum melewati saya, karena saya adalah satu jalan menuju Pak Lurah. Saya toolsnya Pak Lurah. Kamu nggak bisa sampai ke sana tanpa melalui saya. Dia bilang, malas lah. Saya apalagi mungkin kasih ini minta sogokan. Kamu bayar 50.000 lah. Malas lah. Kita coba besok. Kita mungkin dari pagi kan. Mungkin orangnya nggak lagi jaga gitu. Udahlah, saya balik aja. Besok ada lagi dia bagi dia kan. Nah, betul tuh Pak dugaan dia. Si pagi ada ganti orang. Pak, saya mau keluar Pak Lurah. Oke, silakan Pak. Tapi harus lewat saya Pak ya. Iya, saya ngerti Pak, harus lewat Bapak. Karena Bapak kan jalan satunya menjadi Pak Lurah. Loh, Bapak ngomong gitu. Karena kemarin sore juga ada teman Bapak yang ngomong begitu, bahwa satunya jalan menuju Pak Lurah. Maksud Bapak, ya saya ngerti maksud dia. Karena dia shift sore, jadi cuma lihat dia. Bapak kan shift pagi. Nggak mungkin Bapak lihat Bapak. Saya melihat Bapak harus datang pagi hari. Jadi saya datang lewat ke Pak Lurah pagi hari lihat Bapak, saya lihat dia. Saya ngerti Pak. Ya, saya ngerti. Makanya saya datang pagi. Orang nggak ngerti gini guys. Orang ngerti gini, itu orang yang ngerti ya. Kita nggak ngerti, gitu posisi kita. Luisnya nggak ngerti dengan tadi itu. Dia tuh gini posisinya. Ketika dikibulin sama Hansip ini, mengatakan bahwa saya adalah sesuai jalan menuju Pak Lurah. Dia bilang, oh siap Pak. Berarti nggak ada jalan lain ya. Oh, ini berarti kalau aku nggak bisa harus bayar sogokan nih. Ini Pak sogok nih 50.000. Boleh ketemu Pak Lurah, silakan. Dia nggak tahu bahwa ada jalan lain. Itu si paginya yang beda orang sama dia. Orang paham akan datang besok pagi gitu guys. Itulah beda kita sama Luis. Luis akan terkecoh. Dia nggak ngerti termin jalan satu-satunya itu nggak ngerti dia. Bahwa pertama itu adalah bukan Pak Lurah, alias bukan Tuhan, tapi hanya Hansip alias nabinya. Yang kedua adalah ada si pagi, ada nabi-nabi lain. Itu guys, itu loh gue pikirnya. cara yang tidak memiliki kasih. Padahal kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk hidup dengan kasih. Dan gue berpikir, apa kata saudara kita yang belum percaya Tuhan ya, pada saat mereka melihat ini orang Kristen sesamanya aja bertengkar hanya karena ada perbedaan. Sekarang dirimu juga nge-frame katanya bahwa orang yang menegur mengatakan kamu sesat itu tidak memiliki kasih. Gimana nanti kalau ada agama lain melihat kok sama pendeta saling serang? Justru itulah kekristenan. Tidak akan membiarkan orang lain dalam kesesatan. Iya, makanya ada banyak denominasi, ada Katolik, ada Protestan, ada Evangelis, ada macam-macam lagi gitu kan, ada Koptik segala macam gitu guys. Memang di antara mereka tuh saling menyesatkan memang, itu kita akui. Makanya Katolik kan, kalau Protestan tidak menganggap Katolik sesat, ngapain mereka bisa ada Katolik gitu? Contoh sederhana saja. Jadi masing-masing denominasi itu memang mengakui masing-masingnya itu adalah sesat guys. Itu memang hal biasa yang udah kita ketahui secara jamak gitu kan. Kalau agama lain mungkin ya ada orang-orang salah-salah ajar, oh ya nggak apa-apa. Yang penting
agamanya disebarkan kemana-mana. Oh, Kristen beda, bos. Oh, kita nggak gitu. Kita sesat itu bilang sesat. Tapi kalau berbeda pendapat biasa. Ingat ya, ada perbedaan tafsir yang tidak krusial. Yang apa ya? Bisa gini. Kalau sesuatu tidak diharamkan, jangan coba pernah kita haramkan. Ya. Itu masalahnya di situ. Nah, jadi kita kalau misalnya ada sesuatu tuh yang tidak diharamkan, ya kita kalau ada orang itu menghalalkan, ya silakan. Kita nggak stick pada satu gitu. Misal gini, misalnya makanan yang hanya diharamkan dikatakan misalnya babi atau syaratnya ada parameternya. Nah, kalau ada hewan lain di luar parameter atau yang sebut sebagai langsung itu babi misalnya itu diharamkan, ya kita orang mau bilang itu halal silakan. Wong tidak kena dalil haram gitu kan. Jadi itulah perbedaan pendapat yang diterima gitu guys. Tapi kalau memang babinya ada atau parameter kena, itu Anda akan langsung bilang sesat gitu. Jadi jangan karena perbedaan pandangan yang masih masuk akal, dalam artian masih tidak keluar dari koridor kaidah, itu Anda anggap itu sesat. Contoh gini ya, misal gini, kita tidak boleh terlambat kerja, kita masuk jam 7 pagi, kita wajib masuk 15 menit sebelum jam 7 pagi. Nah, Anda mau masuk, ada yang bilang bahwa, oh masuknya jam 7 kurang 1 nggak apa-apa, 7 kurang 2 nggak apa-apa, sampai 7 kurang 14 menit 15 detik nggak apa-apa, itu boleh, sah-sah saja. Kenapa? Karena tidak melanggar kaidah. Kadang kan yang terlambat itulah 7 kurang 16 15 7 kurang 16 menit. Kalau masih 7 kurang 15 masih bagus, masih pas itu. Yang boleh adalah 7 kurang 16. Jadi selama tidak keluar jalur itu fine saja. Mau ada banyak pendapat di situ. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya 7 kurang 15 itu apa? Ada yang bilang 7 kurang 1, 7 kurang 2, ada 7 kurang berapa sekian detik gitu. Yang penting tidak keluar dari koridor 7 kurang 15. Itu poinnya guys. Jadi kalau orang bilang bahwa tiba-tiba orang ngomong bahwa 7 kurang 5 nggak apa-apa, oh itu salah tuh. Wong kalimatnya, jadi mereka tuh nggak ngerti tentang itu cakupan mana, skop mana gitu. Kalau beda pendapat dalam hal itu silakan saja gitu. Itulah yang membedakan kita nih, ada kita logis nih kan dengan yang apa yang di imani mereka guys. Bos, dirimu juga harus memahami kasih dengan baik. Ketika saya mengatakan dirimu sesat, ketika saya mengatakan ajaranmu salah, itu saya mengasihi dirimu. Baik. Kenapa? Karena kasih itu menegur. Seseorang yang buat salah akan ditegur ketika kita mengasihi dia. Ya Luis, tegur juga orang Katolik Luis. Tegur Katolik, tegur evangelis, tegur lagi Koptik segala macam itu yang berbeda apa dengan Anda. Tegur itu semua gitu kan. Jadi apa ya? Kalau kita tidak ada begituan, kita tuh yang sesat bagi kita tuh hanya dua, yaitu Ahmadiyah dan Syiah. Itu pun bukan semua Syiah ya. Nah, jadi kita tuh tidak menganggap kayak misalnya ya, tapi beda ya sama Islam Nusantara ya. Bagi mereka di luar Islam Nusantara itu sesat. Kalau kita tidak seperti itu, kita ini lebih luas gitu kan. Itu juga seperti orang-orang yang apa ya, seperti yang apa yang radikal itu, yang selain dari penganut mereka adalah wajib dibom, nggak seperti itu. Kita tuh meyakini bahwa asal semuanya beriman kepada Quran hadis dan tidak menyimpang di situ ya, dan mengikuti Pak Imam ya, itu apa namanya tidak sesat gitu. Makanya Anda mau NU, Muhammadiyah, mau FPI, mau Persis, apa itu ya, selama Anda tidak keluar dari 4 imam ini, Anda tidak sesat. Yang sesat hanya dua ya, Ahmadiyah sama karena mereka mengikuti nabi lain gitu. Atau satu lagi tuh Syiah juga mengikuti nabi lain gitu. Bahkan mereka nggak tahu ya, menganggap bahwa Ali Tuhan apa nabi, saya lupa itu. Yang penting posisi Ali dijadikan suatu hal yang sama posisinya dengan Nabi Muhammad atau bahkan lebih tinggi lagi. Itu nggak boleh. Itu harus dipahami guys. Dirimu hampir masuk jurang, sedikit lagi masuk jurang. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Saya biarkan, oh ya nggak apa-apa, lanjut terus, jalan-jalan terus. Apa masuk jurang aja? Apakah saya mengasihi kamu? Enggak dong. Saya pasti akan pegang tanganmu kuat-kuat atau saya pukul supaya kamu jatuh. Kemudian ya, masalah gini guys ya, ini ngomongnya ke publik itu, ngomongnya ke publik. Kenapa dia tidak samperin gitu, datangi ngomong bebek telepon kayak apa kan lebih elok. Ini namanya mempermalukan, ya. Apa ya? Kita tuh kalau melihat
kalau dia merasa bahwa Brian ini memang masih bagian dari dirinya, hanya mungkin khilaf ya. Ingat ya, khilaf beda dengan sesat ya. Khilaf beda. Kalau dia memang anggap Brian ini ada khilaf gitu, dia harusnya, kan dia katanya mau menyelamatkan. Karena kan khilaf gitu. Dia harusnya datang baik-baik, ngomong gitu. Jangan permalukan Brian di depan umum gitu kan. Kalau memang dianggap itu adalah nggak benar. Tapi cara dia mempermalukan, guys. Karena publik jadi tahu, bukan jadi tahu dalam artian memang dia benar ya, bukan. Publik jadi tahu bahwa ada perbedaan antara dia dengan Brian gitu. Dan kalau pendukungnya Lewis pasti yakin Lewis benar. Pendukung Brian belum tentu. Bisa jadi mereka di Brian lah benar gitu. Sisi lagi adalah mempermalukan. Jadi sesuatu yang harusnya tidak perlu buka publik karena adalah urusan internal. Harusnya selesaikan secara internal, bukan secara publik gitu. Nah, itu harus dipahami Lewis. Jadi memang dia bukan hendak menyelamatkan Brian gitu dengan cara yang elegan, tapi dengan cara yang buruk, guys. Itu masalahnya. Jadi Anda mau menyelamatkan orang, apalagi itu adalah dari bagian dari sendiri, tapi kan intensi, tapi kan caranya harus juga dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang elok, bukan dengan cara-cara yang seperti ini, guys. Karena kamu tidak tahu bahwa dirimu jalan ke jurang itu, tapi kamu ngotot ke jurang itu. Saya akan paksa supaya kamu keluar dari situ. Apakah saya membencimu? Enggak dong. Justru saya mengasihi orang itu supaya tidak masuk ke jurang. Nah, jadi gini, contoh lagi. Anak saya buat salah nih. Apa sih datang ke tempat publik lalu mengatakan bahwa kamu salah, nak. Papa udah kasih kamu jajan, kamu beliin mainan ini. Lalu anak saya tuh ditonton banyak orang gitu. Saya kritik depan orang umum. Apa itu cara saya menyelamatkan anak saya? Tidak. Ayah yang baik adalah tarik anaknya, ngomong di belakang. Nak, kamu lakukan itu salah, nak. Papa ngasih uang kamu untuk ditabung atau belilah makanan, minuman. Kenapa kamu beli mainan? Mainan kamu masih banyak loh. Ya, kamu kan belum makan kan? Kenapa kamu beli mainan? Papa nggak ada uang lagi loh. Kamu malah belikan untuk mainan. Ini makan kamu apa? Papa nggak ada uang lagi. Apa harus ngutang? Kan harus segitu, guys. Ini nggak datang ke publik lalu mencak kan, kayak Lewis nih kan? Anak sesat. Kamu sesat, nak. Kamu kulit mainan. Itu yang saya maksud dengan itu bukan menyelamatkan anak saya namanya. Itu malah mempermalukan dia. Jadi Lewis nggak ngerti antara menyelamatkan dengan mempermalukan, itu dua hal yang berbeda gitu, ya kan? Jadi itu bukan sedang menyelamatkan Brian, dia sedang mempermalukan Brian gitu. Ya itu, jadi dia harus tahu, ngerti etika, dia harusnya ngerti akhlak dia, guys. tidak masuk ke jurang. Nah, Tuhan Yesus juga melakukan itu. Dia digambarkan sebagai gembala yang baik. Seorang gembala yang baik ketika dombanya tersesat, yang dilakukan apa? Dia akan gendong, dia ambil, ketemu, digendong, dibawa ke kandang. Iya, dulu nggak ada internet. Jadi Yesus nggak ngomong lewat internet. Dia datang langsung ke umatnya. Ini beda sama Lewis. Anda ngomong di publik sama Lewis. Orang tahu semua. Itu bedanya di situ, guys. Jadi Anda menyamakan diri mencontohkan diri menyamakan dengan Yesus. Beda. Yesus tidak mempermalukan. Anda mempermalukan, itu masalahnya, bedanya. Itu di foto-foto, cuy. Yang sebenarnya di ceritanya itu domba itu dipatahkan kakinya, kemudian disembuhkan, kemudian digendong bawa pulang. Kenapa harus dipatahkan? Supaya dia nggak kabur lagi. Apakah gembala yang baik itu jahat, ataukah gembala yang baik tidak mengasihi dombanya? Dia justru mengasihi dombanya, makanya dia patahkan kakinya supaya tidak terhit. Nah, ini juga agak aneh nih. Ini nggak dapat saya terima akal, guys. Sampai sekarang jujur nggak dapat saya terima akal. Kenapa? Gini. Kenapa kok ekstrim gitu caranya? Kenapa kok tidak dengan diikat saja atau dikurung gitu, kayak nggak kabur? Kan domba itu bukanlah seperti singa atau seperti gajah yang bisa merusak. Apa? Domba tuh binatang lemah, guys. Maka jadi hewan ternak. Domba binatang lemah loh. Anda jangan samakan domba dengan binatang seperti ular atau seperti buas, seperti ular, singa, harimau, gajah. Enggak. Domba tuh hewan ternak, hewan nurut, guys. Masa harus dipatahkan kakinya? Itu jelas sadis, guys. Ekstrim itu. Sama kayak ada bedakan manusia penurut dengan manusia tidak penurut. Jadi manusia buas itu contohnya penjahat kelas kakap. Itu sama kayak singa, sama kayak ular, sama kayak gajah. Itu pun bukan ke semua gajah juga.
bukan semua ular atau bukan semua singa. Tapi kalau singa mungkin semuanya ya. Tapi juga ada singa kok yang tipe manusia nggak ganggu. Kalau mereka tidak ganggu, ini adalah sama dengan bahkan manusia kelas kakap ini adalah level di atas hewan-hewan itu. Nah, itu baru boleh dipatahkan kakinya biar mereka jerah. Karena mereka nggak cukup hanya masuk penjara, nggak cukup, karena nanti mereka akan berbuat lagi mungkin gitu kan. Karena mereka sudah sakit kelas kakap gitu. Tapi untuk orang yang nurut, sesekali dia nggak nurut, masa harus patahkan kakinya? Karena ini bukan harfiah guys ya. Ini bukan perumpamaan, ini betul-betul patahkan kakinya. Itu kan absurd menurut saya guys. Ada opsi lain yang tidak merusak, seperti ngikat dia dengan kerat di kandangnya atau dikunci kandang yang erat. Kenapa harus patahkan kakinya? Makanya ini menurut saya kan tujuannya hanya untuk membuat dia itu nggak lari. Ada banyak dalam Roma yang bisa dipastikan berhasil. Seperti contoh tadi di kandang yang ketat atau dengan erat atau kurungnya, kenapa harus dipatahkan? Itu pertanyaan harus dijawab dengan luwes, dengan serius. Ini nggak main-main. Ya, mematahkan kaki itulah suatu kekejaman. Ya, hanya karena domba ini nggak nurut. Masa orang nggak nurut dipatahkan kakinya? Ini nggak masuk akal. Makanya saya ragu apakah datang memang kata-kata Yesus apa bukan gitu. Apalagi kalau ini memang bukan kata Yesus, itu lebih parah lagi. Makanya orang yang mengutip ini perlu diragukan kebenarannya, karena dia kok bisa Yesus melakukan ini gitu. Aneh sekali guys, mematahkan kaki domba gitu. Padahal logikanya cukup dengan diikat atau dikurung saja udah cukup gitu. Hanya kalau untuk membuat dia tuh tidak lari dari kandangnya guys. Itu logika pikirnya. Kita harus tahu bahwa seseorang yang mengasihi tidak selalu memeluk. Mengasihi orang lain tidak selalu disayang-sayang. Mengasihi orang lain itu juga dipukul. Itu bukan dipukul lagi, dipatahkan kakinya guys. Anda harus bedakan antara dipukul dengan dipatahkan kaki. Itu fatal loh guys. Patahkan kaki itu fatal. Misalnya gini ya. Ada anak kita buat salah, atau istri kita buat salah. Islam kan mengajarkan untuk mukul istri kalau dia buat salah gitu. Tapi mukulnya mereka framing itu sangat kejam gitu. Islam mengajarkan suami mukul istri. Padahal mukulnya atau mukul anak itu bukan pukulan yang menyakitkan. Kan syaratnya pukulannya tidak boleh terasa sakit. Saya contohkan lagi ya. Ini sakit nggak? Nggak sakit. Dia mukulnya kayak gini. Ini paling keras nih, nggak sakit. Kayak gini nggak sakit. Tapi kalau itu sakit tuh, nggak boleh. Sakit saya tahu nih guys. Itu nggak boleh. Di kadarnya nggak boleh sakit, nggak boleh terasa sakit. Akhirnya tadi kayak gini, begini aja. Mukul segini batasnya. Itu pukulan dalam Islam. Kalau bandingkan dengan memotongkan kaki, itu sangat luar biasa bedanya. Nah itu saja framing dengan buruk, kejam, sadis, mukul istri anak. Nggak bisa dibolehkan begitu. Padahal mukulnya nggak sakit, nggak boleh sakit, dan tidak boleh di bagian yang berbahaya seperti muka atau lain. Dan juga nggak boleh berbekas. Jadi yang berbekas itu kan sakit. Kalau sakit, ini merah nih. Kadang saya pukul tadi sakit kan, merah. Itu nggak boleh. Karena sakit itu kan berbekas. Kalau nggak sakit nggak berbekas. Jadi itu pukulan main-main nama guys. Tapi walaupun main-main itu menunjukkan bahwa kita tuh memang udah tahap, kita tuh memang sangat setuju gitu. Nah, tapi mereka ini fatal. Nah, bayangkan ya, domba nggak nurut, dipatahkan kakinya. Jadi Anda bayangkan kayak anak saya nggak nurut, saya patahkan kakinya. Ya, Anda lihat betapa besarnya Islam. Kalau anak istri bandel, kan Islam meyakini bahwa nggak semuanya itu harus dengan memeluk. Makanya Islam juga membagikan seperti itu. Nggak semuanya sayang itu dibuktikan dengan memeluk. Tapi juga kadang-kadang harus dipukul. Tapi dipukulnya dengan cara yang lembut. Cukup untuk sebagai tanda, simbol kalau kita tuh tidak setuju dengan kelakuan dia, itu salah gitu. Pukulnya tidak boleh menyakitkan, tidak boleh berkas gitu kan. Tapi dia dipatahkan kakinya guys. Ini luar biasa. Jadi Anda mau pilih ajaran agama yang kalau anak-anak istri Anda bandel atau domba bandel dipatahkan kakinya, atau dipukul tak berbekas dan tidak sakit. Pilih mana? Ya, nggak mungkin Tuhan mengajarkan suatu hal yang seperti itu, nggak mungkin. Ya, yang sadis itu nggak mungkin guys. Kadang-kadang kita mengasihi orang, kita harus menegurnya dengan keras. Tidak hanya memeluk dan ngomong. Iya, menegur dengan keras saya setuju lah. Tapi nggak juga di depan publik. Kan bisa menegur dengan keras di depan orangnya. Pertama. Kedua juga, ayat tadi itu parah kali loh guys. Mematahkan kaki domba.
Jadi kan sama dengan analoginya mematahkan kaki Brian. Kalau Luis mau nyamakan dengan itu, silakan patahkan kaki Brian gitu kan, biar sama. Jadi Luis ini mencoba memakai itu, tapi dia nggak ngerti bahwa itu adalah mematahkan kaki. Dia tidak sedang mematahkan kaki Brian. Ya, kalau dianggap itu adalah tegas, mematahkan kaki domba tegas, berarti dia nggak tegas sama Brian gitu. Ngakunya tegas tapi prakteknya nggak tegas. Kan dia tidak sampai mematahkan kaki Brian guys, seperti Yesus mematahkan kaki domba itu gitu loh. Pukul dia supaya dia sadar bahwa dirinya salah. Itu kasih yang sejati, bos. Gitu loh. Jika anakmu di jalan raya dan kemudian dia hampir ketabrak mobil dan dia tidak mau kamu bawa dia ke dalam rumah, apa yang kamu lakukan? Pukul. Peluk dia, bawa ke rumah. Enggak, pukulnya gimana dulu? Dia aja membuli istilah Islam yang memukul istri dan anak gitu. Padahal memukulnya nggak sakit dan tidak berbekas. Yang seperti tadi guys, segini saja, ya kan? Nah. Tapi sisi lain dia mengajarkan untuk memukul anak kalau apa? Dan itu di bawah kadar kita tadi yang mengatakan mematahkan kaki domba. Harusnya kan dia matahkan anak kaki anaknya kan? Guys, jadi makanya saya katakan banyak asinkron ini antara kitabnya dengan ajaran yang asinkron. Kita mengajarkan untuk matahkan kaki domba, dogma dia apa? Nggak patahkan kaki anaknya, pukul anaknya saja gitu, atau beri teguran keras. Jadi ada ketidaksinkronan antara ayat kitabnya dengan dogma dia sendiri. Itu masalah di situ guys. Kalau kita konsisten, kalau kita bilang ajaran kita pukul ya kita pukul. Kalau memang sudah nggak bisa dibilang lagi, tapi dengan sesuai dengan yang diajarkan di Quran, yaitu ada hadis, yaitu pukul dengan tidak sakit dan tidak berbekas guys. Konsisten kita tidak pernah bertentangan dengan kitab suci kita. Kalau mereka bertentangan, ya, kitabnya ngomong bahwa patahkan kaki domba, dogmanya bilang bahwa tegur dengan keras. Kan itu yang disampaikan dogma gereja, dia pakai itu, dogma gereja. Dogmanya bilang apa? Pukul anaknya atau tegur keras gitu. Ini beda. Itu sering berarti sudah terbukti kan antara dogmanya dengan Alkitabnya beda, guys. Bawa ke rumah. Jadi jangan mengatakan bahwa orang yang menegur dirimu itu orang yang tidak punya kasih. Salah. Tuhan Yesus menegur orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kesesatan. Ditegur sama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya tulang belulang busuk. Teguran itu merupakan kasih untuk membuat kamu sadar bahwa ajaranmu salah, hidupmu salah, dan kamu harus kembali kepada jalan yang benar. Oleh karena itu, bertobatlah. Bertobatlah. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita hari ini. Sampai jumpa lagi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.